Baik, selamat siang semuanya. Saya ucapkan selamat datang kembali di kelas Excel kali ini. Ini sebelum mulai kelas, saya ingin kenalan sama teman-teman dulu deh. Bisa ditampakkan wajahnya nggak sih? Kita pengen kenalan, pengen tahu. Oke, itu Kak Putri Nur Hidayah. Kak Putri, hai, dari mana Kak? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu, wah jauh sekali. Wah, maaf ya Kak, berkali-kali saya miss call. Saya telepon tadi untuk join. Oke, yang lainnya. Yang lainnya, Kak Admin Monanda, Kak Andro, Elisa, Kak Ignasia, Kak Salma, Kak Tiur. Oke, saya pengen melihat wajahnya ini Kak, biar bisa kenal. Oke, Kak Andro, Kak Admin. Oke. Kak Andro dari mana ini? Probolinggo. Halo, dari mana Kak? Probolinggo. Probolinggo. Oke, Kak Admin Monanda dari mana ini? Halo Kak, Kak Admin. Baik, yang lainnya Kak Salma, Kak Elisa, Kak Ignasia. Nanti setelah sesi perkenalan ini boleh wajahnya maksudnya di stop video lagi. Oke. Yang lainnya belum muncul. Baik. Kak Andrew kesibukannya sekarang apa Kak ini? Freelance aja. Oh, freelance. Kak Putri kesibukannya sekarang apa ini? Sama, Bu. Oh, sama ya. Terus jangan dipanggil Bu deh. Menolak tua. Oke, kita mulai aja deh. Baik. Seperti yang udah saya sampaikan tadi, bahwa untuk pertama ini, nanti materinya tentang laporan keuangan sederhana. Untuk Kak Andro, jika pengen di stop videonya boleh, tapi tetap nyimak saya, Kak, ya. Nah, sekarang saya mau share screen. Nanti saya pengen tahu yang muncul di situ apa gitu ya. Nah, sekarang yang muncul apa, teman-teman? Excel. Excel ya, Excel komputer ini. Baik, kita mulai saja. Nah, untuk yang pertama ini karena judulnya laporan keuangan sederhana, jadi di sini saya hanya akan memberikan materi tentang cara memberikan rupiah, kemudian memberikan rumus sederhana cara penghitungan saldo, kemudian cara membuat merge cell, seperti itu saja. Saya punya contoh data seperti ini yang versi sudah dieditnya ya teman-teman ya. Untuk versi yang masih belum diedit adalah seperti ini. Nah, saya kira teman-teman ini sudah mengerti semuanya tentang Excel ya. Tapi meskipun begitu, untuk materi kita, ini kita mulai dari basic ya. Jadi bagi misal ada yang pemula ini tetap bisa mengikuti seperti itu. Nah, yang pertama kita mau bikin judul nih teman-teman. Nah, judul saya ini kan dia masih rata kiri ya. Nah, sekarang kita mau bikin biar berada di tengah-tengahnya tabel atau berada di center. Caranya adalah kita bisa melakukan merge cell. Seperti ini, kita blok judul mulai kolom A sampai kolom F. Kenapa? Karena tabel yang kita buat adalah dimulai dari kolom A dan berakhir di kolom F. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin intro dulu deh. Untuk yang di sini kan ada A, B, C, D, dan seterusnya. Ini disebut kolom ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika saya menyebut kolom, yang dilihat adalah yang sebelah kanan. Kemudian yang ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5 ini dia adalah baris. Kolom adalah yang ke kanan, baris adalah yang ke bawah. Kemudian jika saya klik di sini, E1. E1 ini namanya adalah sel. Jadi sel adalah pertemuan antara kolom dan baris, seperti itu.
Kemudian satu lagi nih, ketika saya ngeblok seperti ini nomor sampai saldo bawah sini, ini namanya ring teman-teman ya, ring. Oke. Bentar, ada teman yang mau join. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada beberapa pengertian yaitu kolom, baris, kemudian ada sel, kemudian ada lagi ring. Nah, itu perlu diingat betul-betul, kalau perlu dicatat boleh, nanti soalnya di ending pembelajaran kita biasanya ada tes. Nah, teman-teman wajib mengirimkan tes itu kepada kita sebagai bentuk penilaian kita nanti sebelum pada akhirnya diterbitkan sertifikat. Jadi mohon disimak betul-betul. Kalau pengen praktek, silahkan praktek. Seandainya nanti, Kak, kok hasilnya nggak sama seperti kerjaannya Kak Nur gitu ya, bisa langsung interupsi, nanti kita bantu penyelesaiannya. Seperti itu. Lebih baik seperti itu daripada nanti ketika sudah mendapatkan tugas, ternyata ada kendala. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Saya ulangi lagi, tadi ada 4 hal yang sudah saya kenalkan, yaitu kolom, baris, sel, dan ring. Nanti bisa jadi pas materi 1 sudah selesai nih, misalnya saya kemudian melempar pertanyaan, saya milih nih siapa yang akan saya beri pertanyaan. Seperti itu biasanya teman-teman ya. Jadi mohon disimak betul. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini tadi saya akan menggabungkan judul. Jadi judulnya biar ada di tengah tuh caranya di blok mulai A sampai F sini. Kemudian pilih Merge and Center. Maka dia akan otomatis berada di tengah. Saya undo lagi ya. Itu cara pertama menggunakan Merge and Center. Kemudian cara kedua, di blok semua judul. Ini kan judulnya ada 2 baris ya. Di blok seperti ini. Lalu diklik tanda panah pada Merge and Center. Dipilih yang Merge Across. Diklik seperti ini. Ini kolomnya sudah digabung-gabungkan, tetapi dia posisinya belum di tengah. Nah, untuk membuat dia agar berada di center, kita klik ini nih, center. Maka secara otomatis akan berada di tengah. Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan ngeblok seperti ini, tapi harus 1 baris ini ya. Lalu tekan klik Merge and Center. Maka secara otomatis akan berada di tengah. Kemudian cara yang kedua, bisa sekaligus ngeblok seperti ini 2, lalu tekan Merge Across. Dia sudah menggabungkan, tetapi belum center. Untuk melakukan center harus klik center. Untuk pembuatan merge cell bisa dimengerti ya teman-teman ya. Halo Kak, bisa dimengerti? Halo Kak Putri. Bisa. Oke. Bisa Kak. Paham, Bisa paham. Bu. Oke Ya, ya. ya Bu. Oke, saya lanjutkan. Berarti kalau sudah dimengerti, nanti ketika ada pertanyaan atau saya pengen praktek, coba pandu saya cara menggabungkan kolom, berarti bisa. Selanjutnya ini untuk pembuatan nomor, teman-teman pasti juga sudah bisa untuk pembuatan nomor secara otomatis. Di sini saya hapus dulu. Untuk membuat nomor secara otomatis, seandainya nomornya nanti ada banyak, misal tuh ada 100 nomor, kan nggak mungkin tuh teman-teman harus menginputkan satu persatu. Nah, caranya bisa dengan mengetikkan dulu angka 1 dan 2, kemudian mengeblok keduanya, lalu di-drag ke bawah, maka nomornya akan otomatis berurutan seperti itu. Kemudian di sini ada debit, ada kredit, ada saldo. Nah, bentar. Untuk yang tanggal 1 ini biasanya saldo ya yang paling atas. Nah, rumus saldo adalah seperti ini. Rumus saldo ya.
perhitungan saldo di sini ada saldo bulan Mei misal. Maret, bulan Maret. Saldo bulan Maret misal ada 2.500.000. Kemudian untuk menghitung saldo di bulan berikutnya, teman-teman cukup menginputkan rumus seperti ini sama dengan saldonya diklik, kemudian plus, debitnya diklik, kemudian minus kredit. Kenapa dia dilakukan 2 kali perhitungan? Jadi semisal nanti kita mengedraknya ke bawah atau menariknya ke bawah, sedangkan yang terisi adalah kreditnya, itu bisa langsung secara otomatis melakukan perhitungan. Jadi kita nggak perlu melakukan perhitungannya satu persatu secara manual, tidak. Jadi cukup seperti ini cara rumusnya. Sama dengan saldo atas tadi plus debit, kemudian dikurangi kredit. Maka hasilnya bakalan keluar seperti ini, 3 juta ya ini ya. Kemudian coba kita tarik ke bawah nih. Di sini kan saya sudah ada nominal-nominal nih, ada debit ada di bulan 2 debitnya sekian, di tanggal 2 debitnya sekian. Kemudian ada debit lagi di tanggal 4. Tapi ada pengeluaran di tanggal 5. Coba kita tarik sekarang dan kita cocokkan deh. Nah, maka hasilnya bakalan seperti ini. Kita bisa coba cek dulu ya. Ini tadi kan kita masukin rumusnya cuma sekali di nomor 2, tapi ketika ditarik, untuk yang lainnya bisa langsung terisi. Kalau kita rumusnya udah benar seperti tadi. Jadi ini 3 juta ya yang kedua tadi. Kemudian ada tambahan debit 50.000, berarti 3.050.000. Kemudian ada tambahan lagi 200.000, berarti 3.250.000. Kemudian ada pengurangan, ada kredit sebanyak 250, berarti sisanya 3 juta. Oke. Ketika dicek sampai bawah, ternyata rumusnya atau hasilnya sudah betul. Berarti teman-teman bisa menggunakan rumus ini untuk pengerjaan tugasnya, pengerjaan saldonya, tanpa harus mengerjakannya satu persatu. Oke, caranya tadi adalah dengan menggunakan sama dengan kemudian F7 adalah saldo yang teratas plus debit, kemudian dikurangi kredit. Seperti itu. Rumusnya seperti itu, nanti tarik ke bawah, secara otomatis hasilnya akan menyesuaikan. Oke, selanjutnya ini kita mau menghitung total ya teman-teman ya. Untuk menghitung total ini, biasanya kita menggunakan rumus sum. Sum itu kan fungsinya untuk menjumlahkan data dalam jumlah yang banyak ya. Jadi kita mau menjumlahkan saldo nih ceritanya. Sama dengan sum. Seperti ini, lalu ini di drag yang saldo. Kemudian kurung tutup. Enter, maka hasilnya bakalan keluar seperti ini. Kemudian untuk rata-rata itu menggunakan rumus average. Ya, jangan lupa untuk menginputkan rumus di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan average. Lalu disorot, jangan lupa diberikan kurung tutup. Oke, hasilnya seperti itu. Untuk menghitung nilai terbesar, kita bisa menggunakan rumus max sama dengan max. Disorot saldonya, hasil dari saldo tadi, kemudian di enter. Seperti itu seterusnya. Untuk nilai terkecil, kita menggunakan rumus min. Min, lalu disorot seperti ini, enter. Maka hasilnya bakalan seperti ini. Kira-kira sampai rumus-rumus dasar ini, ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada ya. Saya ingin nyari ini sebentar. Kak Putri bisa mendengar suara saya ya. Kak, saya mau tanya nih. Iya. Oke.
Di sini kan totalnya saya ini belum bentuk merge cell ya. Kan saya pengennya tuh dia di tengah seperti ini, di tengah-tengahnya ini nih. Bisa bantu saya untuk menggabungkan kolomnya? Merge in center. Oke, ini di blok atau bagaimana? Atau saya blok semuanya seperti ini? Enggak. Satu-satu. Gini, Baris 5. gini. Iya. Terus saya klik merge and center ya. Bentar. Oke. Kak Tiur, halo Kak Tiur. Iya. Kak Tiur, saya pengen juga untuk rata-rata, nilai terbesar dan nilai terkecilnya tadi digabungkan kolomnya biar dia berada di tengah. Bisa bantu saya? Bisa, bisa. Oke, caranya? Itu pakai match and center. Ini saya ngeblok dulu yang mana? Iya, di blok dulu. Semua? Semua atau satu-satu? Ya, kayaknya bisa yang pakai cara kedua tadi deh, Bu. Pakai Bisa. yang match and cross ya. Match across ya. Iya, coba ya. Oke. Udah di match across, habis di match across terus? Pakai rata tengah, center. Oke, center. Seperti ini ya hasilnya ya? Ya. Baik. Ya. Berarti ada dua cara. Yang pertama seperti yang disampaikan Kak Putri tadi, di blok satu baris aja, kemudian tekan match and center. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia nggak bisa langsung ngeblok ke semua baris. Nah, cara kedua, cara kedua kita menggunakan match across. Itu bisa langsung di blok, kemudian bisa langsung menggabungkan kolom-kolom, tetapi dia belum berada di tengah atau belum rata tengah. Otomatis kita harus melakukan center secara manual. Teman-teman bisa memilih keduanya. Baik, kemudian, oke, terima kasih Kak Putri, Kak Tiur ya. Saya lanjutkan materinya. Berikutnya saya ingin memberikan format rupiah pada nominal. Caranya adalah dengan ini, accounting, ada tanda panah toh. Kita pilih yang more number format. Aduh, responding. Bentar. Nah, kalau sudah, kita pilih yang accounting. Untuk simbolnya, kita pilih yang rupiah. Maaf, bentar. Oke, bisa dipilih Rp yang Indonesian. Nah, pastikan untuk decimal places-nya ini nanti dia adalah 0 ya teman-teman ya ini ya. Kalau nanti dikasih 2 gitu berarti ada desimal 2 di belakang nominal yang kita inputkan. Jadi ini decimal places-nya kita nolkan saja. Kalau sudah ditekan OK, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk yang total bawah ini belum ada tabelnya kan. Kita bisa memberikan tabel dengan cara blok data yang akan kita beri tabel di blok, kemudian kita klik borders. Ini di sini ada borders. Kemudian kita pilih yang all borders. Oke, maka hasilnya bakalan seperti ini. Baik. Itu tadi materi pertama tentang pembuatan laporan keuangan sederhana. Tadi ada cara membuat menggabungkan kolom, kemudian penomoran secara otomatis, lalu ada cara penghitungan saldo, rumus sederhana, kemudian yang terakhir adalah pembuatan format rupiah. Berikutnya, materi berikutnya, tentang
Sekarang yang tampil di layarnya apa, teman-teman? Halo? Halo? Ya. Sekarang tampilannya apa? Excel. Excel judulnya apa? Judulnya itu if tunggal. If tunggal. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang fungsi logika ya. Jadi, fungsi logika itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang akan kita pelajari dan yang sering digunakan itu adalah if tunggal dan if majemuk. If tunggal itu berarti kriterianya lebih sedikit. Kalau if majemuk berarti kriterianya itu bakalan lebih banyak. Nah, pada fungsi logika ini kita akan sering banget berhadapan yang namanya dengan tanda, misalnya tanda kurang dari, kemudian lebih dari, lalu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lalu tidak sama dengan, dan yang pasti adalah tanda sama dengan. Ini adalah tanda atau operator perbandingan yang bakalan sering kita temui pada Excel. Baik. Teman-teman ada yang pernah memakai atau mengaplikasikan fungsi logika dalam pekerjaannya atau barangkali tugas kuliah atau sekolah? Ada yang pernah? Sekolah. Oh, sekolah sudah pernah ya. Jadi kalau saya tahu sampai mana sih kemampuan teman-teman dalam hal fungsi logika, nanti jadi saya bisa menerangkan mulai dasar. Kalau teman-teman dirasa sudah pada mampu nih, saya bisa langsung menerangkan mulai yang tahap menengah ke atas, misal seperti itu. Jadi ini saya mulai aja dari yang basic. Di sini kita mau belajar yang namanya if tunggal. Untuk if tunggal itu sendiri ada dua macam ya di sini ya. Di sini ada nama, kemudian ada nilai. Untuk namanya sama ya, untuk nilainya ada yang berupa huruf, ada yang berupa angka. Yang atas ini angka. Nah, masing-masing nanti akan punya kriteria. Misal seperti ini. Di sini saya tuliskan keterangan. Untuk rumus fungsi logika ini mohon bisa diperhatikan betul ya. Karena sekali lagi saya ulang, nanti akan ada post test dan kita nggak tahu yang keluar nanti apa, jadi mohon disimak betul. Apalagi yang fungsi logika ini terbilang bisa cukup rumit ya bagi kaum pemula, seperti itu. Nah, untuk yang if tunggal atas ini, saya memiliki keterangan seperti ini. Jangan lupa teman-teman bisa sambil mempraktekkan pada PC-nya masing-masing. Nanti ketika hasilnya salah, nggak keluar atau nggak sama dengan apa yang saya kerjakan, bisa saya bantu. Jadi keterangannya seperti ini nih. Ada data seperti ini, nilai 70, 60, 40, 60. Lalu keterangannya jika nilai lebih dari 50, maka lulus. Kemudian jika nilai kurang dari 50, maka tidak lulus. Nah, untuk mengerjakan ini, teman-teman menggunakan fungsi logika. Nanti menggunakan fungsi atau rumus if, teman-teman ya. Rumusnya seperti ini nih. Saya langsung ketikkan pada kolom hasil. Nah, jangan lupa diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan if. Diklik aja, ini yang nyala biru, di double klik. Oke.
Jika, kan if kan jika ya, jika nilai, diklik nilainya, kemudian kita masukkan keterangannya. Jika nilai lebih dari 50, maka itu bisa disimbolkan dengan tanda koma atau tanda titik koma. Itu tergantung dari PC atau laptop atau notebook dari teman-teman. Karena tiap PC itu beda settingan. Nah, kebetulan punya saya ini pakai tanda koma. Ngelihatnya dari mana? Kita bisa melihat dari rumus yang keluar di bawahnya ini. Ini kan ada if, logical test, koma, value, bla bla bla. Nah, kita ambil nih, ada tanda koma di situ. Berarti laptop kita pakai koma, misal. Kita lanjutkan ya. Jika nilai lebih dari 50, maka lulus. Lulus diketik dengan menambahkan tanda petik di depan dan di belakangnya. Kenapa? Karena lulus adalah berupa teks atau huruf. Jadi selain angka itu penulisannya harus dengan menggunakan tanda petik. Kalau angka, teman-teman tidak perlu menambahkan tanda petik. Seperti itu ya. Jika nilai lebih dari 50, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. Hanya seperti ini teman-teman rumusnya. Jangan lupa ditambahkan tanda kurung di belakang. Pastikan tanda kurungnya berwarna hitam. Kalau sudah di enter, maka hasilnya lulus. Sekarang saya tarik ke bawah. Kalau salah satu udah benar gini, teman-teman bisa langsung menariknya atau drag ya. Nah, maka nanti ada satu yang nggak lulus atas nama Anas dengan nilai 40. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, jika ada yang bertanya-tanya nih, terus... Bu, tanya Bu. Oh iya boleh. Hasilnya kok remedi ya Bu? Gimana? Bukan tidak lulus tapi remedi. Karena kebetulan soal saya ini tidak lulus tuh, boleh semisal diganti remedi boleh. Oh, oke. Tergantung kriteria atau tergantung soalnya aja sih Mas, gitu. Ini gampangnya Siap. tadi kan satunya lulus, satunya tidak lulus. Gitu ya. Kalau misalnya pas 50 itu, bentar, tak coba. Pas 50 berarti nggak lulus. Oh, iya. Coba dulu. Oke. Nggak lulus kan 50? Oke, selanjutkan ya. Tadi ada pertanyaan bagus. Terus yang nilai 50 gimana? Yang 50 otomatis nggak lulus. Karena ini keterangannya jika nilai kurang dari 50 maka, sebentar yang atas ya. Jika nilai lebih dari 50 maka lulus. Berarti yang dianggap lulus kan nilai 51, 52 ke atas ya. Itu berarti yang lulus. Selain itu berarti nanti tidak lulus. Atau gampangnya seperti ini deh teman-teman. Seandainya teman-teman pengen 50-nya lulus. Kak, aku pengen 50-nya lulus. Itu nanti cara menuliskan rumusnya seperti apa gitu ya. Caranya ada sedikit editan ya. Perhatikan betul ini. Jadi sama dengan if B4 adalah nilai tadi, lebih dari 50, maka lulus. Selain itu tidak lulus. Itu tadi kan rumus kita ya. Sekarang coba kita tambahkan tanda sama dengan di belakang tanda lebih darinya. Seperti ini. Lalu di enter. Kalau sudah di enter, ditarik. Dan kemudian untuk Anggi ini, nilainya Anggi saya ganti 50 ya. Ternyata Anggi lulus. Padahal nilainya 50. Padahal yang tadi nilai 50 kan kita nggak lulus tuh dengan rumus yang awal tadi. Tapi ketika kita sudah menambahkan tanda sama dengan sebelum angka 50, itu yang nilainya 50 menjadi lulus. Kenapa? Karena fungsi tanda sama dengan itu adalah untuk mengikutkan angka yang mengikuti tanda sama dengan tersebut.
Misal di belakangnya tanda sama dengan itu ada angka 60 ya. Berarti 60-nya nanti ikut lulus. Tapi kalau tanda sama dengannya hilang, maka yang ikut adalah angka setelah, yang dianggap lulus adalah angka setelah sama dengan tersebut. Setelah ada lebih dari atau kurang dari tersebut, maksudnya seperti itu. Jadi seumpama yang kita ngikuti rumus awal tadi kan, jika nilai lebih dari 50 maka lulus gitu kan. Jadi yang dianggap lulus itu cuma nilai 51 ke atas, sedangkan nilai 50, 49 itu dianggap nggak lulus. Tapi dengan menyertakan tanda sama dengan, angka yang diikutkan di belakang tanda sama dengan itu bisa memenuhi kriteria atau bisa dikatakan true seperti itu, memenuhi kondisi maksud saya. Baik. Ini bisa dicoba untuk yang menggunakan tanda sama dengan tadi. Apakah hasilnya seperti itu atau tidak? Bisa dipraktekkan ya. Kak Putri, Kak Tiur, Kak Niko, dan semuanya bisa coba dipraktekkan. Kira-kira untuk rumus if tunggal kali ini, apakah ada kebingungan? Hai teman-teman. Halo, Kak Salma, Kak Elisa. Halo Kak. Kak Salma, Kak Elisa, iya. Bisa ngikuti ya, bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Udah ngerti. Oke. Ngerti, Kak. Oke. Kak Admin, Kak Ignasia. Kak Admin, Kak Ignasia. Paham, Kak? Paham ya? Oke, bisa saya lanjutkan. Baik. Jadi itu tadi tentang if tunggal dengan versi angka ya. Sekarang kita coba mengerjakan if tunggal dengan menggunakan huruf, nilainya huruf. Di sini keterangannya adalah jadi untuk nilai B nanti hasilnya tuh baik. Kalau nilai C itu hasilnya nanti cukup. Nah, cara memasukkannya dalam rumus seperti apa? Seperti ini ya. Sebelumnya ini, ketika untuk yang rumus atas tadi, untuk yang berkaitan dengan angka tadi, kita sering menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lain-lain. Untuk yang kedua ini kita tidak membutuhkan tanda tersebut karena kita hanya akan bersinggungan dengan tanda sama dengan saja. Rumusnya seperti ini, sama dengan if B atau nilainya, jika nilai sama dengan B, jangan lupa ya, B adalah huruf atau teks, maka harus diapit menggunakan tanda petik. Jika nilai sama dengan B, maka menggunakan tanda koma atau titik koma ya. Maka baik. Kemudian selain itu adalah dengan menggunakan tanda koma juga ya. Selain itu cukup. Seperti ini. Kemudian diberi kurung tutup lalu enter. Maka hasilnya baik. Ketika di drag, hasilnya seperti ini. Jadi yang menggunakan huruf ini adalah contoh sederhana ya teman-teman ya. Yang menggunakan huruf atau teks itu lebih simpel biasanya. Karena tidak perlu memasukkan tanda operasional perbandingan kurang dari, lebih dari, dan sebagainya itu.
Saya ulangi ya, sama dengan ini bisa dilihat di atas ini rumusnya. Jika nilai sama dengan B, maka baik. Selain itu cukup. Seandainya nih ada pertanyaan, Kak aku pengen deh C-nya dulu yang dijelaskan. Itu bisa nggak sih? Bisa. Tapi jangan sampai kebalik ya. Jadi nanti gini, sama dengan if B11 sama dengan C, jadi jika nilai sama dengan C, maka cukup. Selain itu, baik. Seperti itu. Boleh bolak-balik, yang penting kriterianya tidak dibolak-balik. Ada yang bertanya? Kalau diketik A cukup. Hmm? Kalau nilainya A itu hasilnya cukup. Karena ini Kak Andro ya. Iya, iya. Kalau diketik A nilainya cukup karena Kak Andro nulisnya gini. Di rumusnya. Terus yang belakang apa Kak tadi rumusnya? A cukup, terus apa? Persis kayak tadi sih. Oh, kayak tadi ya, cuma diubah itunya. Oke, baik. Bentar. Oke. Tadi Kak Andro nyoba A cukup. Diketikkan nilai A cukup. Kenapa? Karena di sini yang kita masukkan rumus adalah jika nilai B baik. Selain itu cukup. A kan tidak termasuk pada penjelasan. A kan nggak muncul di rumus ya Kak ya. Yang muncul kan cuma B tau. B baik. Kalau B nanti munculnya baik. Berarti selain itu tuh cukup. Entah nanti Kak Andrew mau masuk ke nilai D, nilai C, nilai E sekalipun, nanti yang muncul bakalan cukup. Karena dianggap selain B itu nilainya cukup. Bisa dipahami Kak Andrew? Siap, siap. Pokok yang selain B nanti nilainya bakalan cukup semua. Itu nilai sampai A sampai apa sampai E sekalipun bakalan cukup. Kecuali yang B loh. B kan udah udah dimasukkan dalam rumus ya. Yang B kan baik. Nah, yang B baik selain itu cukup. Nah, nilai yang A, kemudian C, yang D, yang E itu dianggap selain itu tadi Kak Andro. Bisa dipahami ya sama sini ya? Oke, oke. Oke. Kan setnya ada 3, baik, cukup, buruk. Nanti di rumus tinggal nambah koma, tanda kutip buruk aja ya, Kak. Nah, itu nanti adalah materi setelah ini, Kak Andrew. Sabar sebentar ya. Seandainya ada 4 nilai gitu kan? Iya. Oke. Lebih baik. Ini tadi kan kita masih if tunggal, jadi saya sampelnya cuma ada 2. Kalau nggak baik, ya cukup. Nah, setelah ini kita akan beralih ke yang namanya if majemuk. Itu nanti kriterianya dia lebih kompleks. Bentar. Untuk yang lain, sampai tahap ini, if tunggal ini, apakah ada pertanyaan? Atau barangkali ada yang nyoba tapi belum berhasil? Bisa sharing nih. Gimana teman-teman? Kak Niko, halo Kak Niko. Kak Tiur, Kak Putri, hai. Ya, Oke, Bu. paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, mungkin sudah makanan sehari-harinya ini ya, if tunggal nih ya, atau barangkali fungsi logika udah di luar kepala. Wah, bisa sharingkan ke saya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang if majemuk. Nah, teman-teman sekarang yang tampil di monitornya apa ya? Apakah nilainya A, B, C, D? Iya. Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ketika tadi kita sudah paham di if tunggal, untuk mengerjakan if majemuk, sekarang ini materinya if majemuk ya, itu tidak sulit karena kita sudah mempelajari yang namanya if tunggal tadi. Perhatikan betul, karena tadi ada pertanyaan juga dari teman kita,
Gimana nih kalau nilainya tuh ada banyak nilai tuh, semisal ada A, B, C, D, E, atau sampai nilai apa deh, terserah. Itu gimana mendeskripsikannya? Nah, itu masuk dalam kriteria if majemuk. Caranya mirip sama sih sebenarnya, tinggal kita menggandakan aja if-nya. Kalau tadi if-nya cuma 1, di sini if-nya nanti cuma 3. Sebentar, saya beri gambaran dulu ya. Di sini untuk A nanti nilainya itu istimewa ya. Untuk B baik, C cukup, D kurang. Seperti ini nanti keterangannya. Nah, teman-teman perhatikan nih. Kita di sini kan punya 4 kriteria ya. Nah, untuk yang dimasukkan dalam rumus tadi, itu rumusnya bisa diperpendek. Bisa hanya menggunakan 3 if saja. Jadi, if pertama untuk menjelaskan tentang A istimewa, if kedua untuk menjelaskan B, dan if ketiga untuk menjelaskan yang C. Sedangkan yang D ini nanti bisa langsung dimasukkan menggunakan selain itu tadi. Jadi nggak perlu dituliskan if lagi, langsung tulis aja kurang. Seperti yang kembali ke if tunggal tadi ya. If tunggal tadi kan ada ada 1 if saja. If yang pertama adalah if menjelaskan B, bahwa B itu baik, selain itu cukup. Kalau kita pengen bikin rumus ini lebih panjang, caranya adalah dengan menggandakan if ini sebelum keterangan cukup. Jadi tuliskan aja di belakang baik ini, di belakang koma ya. Di belakang koma baik, kita tuliskan aja seperti ini. If B11 sama dengan C, maka cukup. Seperti ini. Ini kan cara panjang ya. Tapi cara singkatnya, kita bisa langsung menuliskan kriteria yang terakhir atau kriteria yang kedua, tanpa harus menggunakan rumus if lagi. Tapi syaratnya, yang nggak perlu dituliskan adalah kriteria yang terakhir saja. Ketika kita dihadapkan pada soal if majemuk ini, berarti yang nggak perlu dituliskan rumusnya adalah yang D, karena D yang terakhir. Atau teman-teman sebenarnya boleh sih, misal A nanti yang nggak dituliskan di rumus boleh, tapi intinya jangan sampai salah letak aja gitu sih. Sebentar, ini saya tuliskan rumusnya, teman-teman bisa praktek dan dicocokkan hasilnya, apakah betul atau malah nggak keluar sama sekali rumusnya. Caranya adalah sama dengan if. Jika nilai sama dengan A, maka istimewa. Kemudian koma lagi ya. Jika nilai sama dengan A, maka istimewa, koma, jangan lupa semua yang berkaitan dengan huruf harus diapit dengan tanda petik. Nah, yang kedua ini tuliskan lagi if. Klik nilainya masih dinilai di sel yang sama ya, sel C4 ya. Jangan kok karena kita mau nerangkan B, kemudian kita klik nilainya azam yang B ini bukan. Jadi sel yang diklik tetap C4 atau nilainya yang teratas ini tadi. Jangan mencocokkan hurufnya. Nanti kalau C teman-teman pindah ke Anas, jangan. Jadi tetap seperti ini. If C4 sama dengan, tadi kan udah tuh A. Sekarang B ya. If C4 sama dengan B, maka baik. Jangan lupa di tanda petik. Kemudian koma, if lagi. If C4 sama dengan C, maka nah, yang terakhir nih, kan tinggal D nih yang belum nih. Berarti selain itu, berikan tanda koma ya.
Selain itu, kurang. Langsung tuliskan kurang tanpa memasukkan if lagi. Kayak itu. Nah, jangan lupa berikan kurung tutup. Karena kita tadi menggunakan berkali-kali if, jadi nanti kurung tutupnya juga sebanyak if tadi. Cara mudahnya adalah lihat aja. Kalau kurung tutupnya sudah berwarna hitam, berarti itu sudah terpenuhi. Ini kita cek ya, kita beri tutup. Ini warna ungu, kemudian hijau, ada yang terakhir ini hitam. Berarti ini sudah pas. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Semoga keluar rumusnya. Kalau enggak, kita koreksi lagi ya nanti ya, di enter. Nah, dia keluar tuh istimewa. Udah keluar yang A istimewa, sekarang coba kita drag ke bawah. Apakah udah betul untuk nilai yang lainnya? Kita cocokkan ya, B baik, C cukup, D kurang. Oke, ternyata sudah benar. Terus misal nanti ada pertanyaan nih, boleh nggak sih yang pertama nih nggak A gitu, misal B dulu, boleh. Terus misal kurang ini letaknya jangan di belakang, kurang ini letaknya paling depan, boleh. Boleh banget, asalkan kurang ini adalah nilai miliknya D ya. Jadi nanti jelaskan, jika nilai D maka kurang gitu. Untuk yang paling belakang, yang nggak perlu dituliskan rumusnya itu bisa disesuaikan teman-teman pengennya apa. Misal nih teman-teman masukin rumusnya mulai D ya. Jadi nanti tuh gini, jika C4 sama dengan D maka kurang. Terus if C4 sama dengan C, misal nih, sama dengan cukup. Terus if C4 sama dengan B maka baik. Selain itu istimewa. Berarti nanti rumusnya sama aja sih, bisa dibolak-balik seperti itu. Yang penting opsi penjelasannya itu sudah benar. Jangan sampai nanti B ternyata kurang. Jika nilai B kurang, itu kan nanti bakalan jadi masalah tuh teman-teman. Boleh, yang penting rumus pakemnya tuh seperti ini ya. Silahkan teman-teman yang sudah coba, apakah ada kesulitan atau kendala di mana, silahkan di-sharingkan. Saya tunggu nih. Kak Ignasia, hai. Halo Kak Ignasia. Halo Kak. Apakah ada kendala di suara ini? Kak Niko, hai Kak Niko. Kak Niko ini suara apa Kak ini Kak? Kak Niko sepertinya ada kendala di suara juga. Kak Salma, hai Kak Salma. Iya, Kak. Penjelasan sampai sini ada pertanyaan atau kebingungan? Ada, Kak. Udah ngerti. Udah ngerti ya Kak Andro? Kalau misalnya kata itu kan pakai tanda petik nih. Nah, kalau misalnya cuma huruf gitu, pakai petik juga atau nggak usah? Ini A, kayak A gini ya? Kan A huruf ya? Nilai ya. Kayak A itu. A kan Harus huruf. dikasih tanda petik. Kalau misalnya itu berupa nilai, itu pakai petik juga apa nggak usah? Apapun yang dia wujudnya bukan angka, itu harus diberikan tanda petik Kak Andro. Gitu ya? Oh gitu. Nanti nggak Oke, terbaca siap, siap. kalau nggak dikasih tanda petik. Kak Andro sambil praktek nggak sih ini? Nyoba nggak sih? Ini udah. Oke. Kak Tiur, Kak admin. Ngerti Kak. Iya Kak Adit Iya. ya. Oke, kalau ngerti jangan di mute dulu. Saya mau tanya ini. Kak admin dulu deh. Kak admin. Iya Kak.
Kan udah paham tuh, Kak. Boleh nggak sih diktikan saya cara ngisikan poin nomor 1 nih? Rumusnya didiktikan ke saya, Kak. Nah, yang pertama Mm-mm. pakai tanda sama dengan, Mm-mm. terus ketik rumusnya if, terus nilai yang di baris itu yang nilai C4, Iya, oke. terus tanda petik, Tanda petik. misalnya nilai yang pertama A, Mm-mm. A. tanda petik, Petik lagi. koma, Koma. keterangannya istimewa, Oke. Istimewa. terus koma, Koma lagi. rumusnya if, If lagi. terus C4, Mm-mm. petik B, Oke. lagi, koma, Mm-mm. tanda petik, baik, tanda petik, koma, Mm-mm. rumus selanjutnya if, Lagi. C4, Oke. koma, tanda petik, Koma. Tanda petik. Seperti ini ya, nggak sambil pakai dilihat ya. Petik ya. Iya, C. cukup, Mm-mm. C, koma, petik cukup, Lalu. tutup, koma, Mm-mm. selanjutnya yang D, keterangannya langsung kurang, Oke. Lalu. tutup kurung sampai warna hitam, Oke, sudah ya. sebanyak, terus Sudah ya. enter. Seperti ini ya, enter ya. Oke, Iya. terima kasih Kak Admin ya, sudah membantu saya. Baik teman-teman, atau Kak Admin deh. Kak Admin udah yakin dengan jawabannya ini, dengan rumusnya. Teman-teman yang lain boleh nyimak, nanti barangkali mau ngoreksi, boleh banget. Kak Admin ada koreksi nggak? Bentar ya. Ini kurang sama dengan Gimana ya? ini setiap tanda kutip huruf A, B, Oh iya. C. Setelah C4 gitu ya maksudnya? Iya. Sama dengan Maksudnya seperti itu. Oke. Kak Tiur ini ya. Terima kasih Kak Tiur. Kita coba untuk yang pakai tanda sama dengan. Oke, seperti ini ada yang mau menambahkan atau mengurangi? Apa mau coba di enter? Coba dulu aja di enter, Bu. Oke. Sudah benar ya? Sudah keluar hasilnya. Kak Admin tadi berarti kurang tanda sama dengan aja ya Kak ya? Iya, Kak. Oke. Oke. Siapa lagi ya? Oke. Oke, saya kira sudah. Kita lanjut ke, kita lanjut aja teman-teman ya ini ya. Kalau tadi kita sudah if tunggal dan if majemuk, sekarang coba kita ke penggabungan keduanya. Sekarang yang tampil pada monitornya apa teman-teman? Tabel siswa. Oke. Nah, di sini nanti saya mau minta teman-teman buat ngerjain, tapi langsung saya minta tolong siapa gitu, misal tugasnya seperti apa gitu. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini ada nomor, kemudian ada kode, JK itu adalah jenis kelamin ya, nama, kemudian jenis kelamin, pekerjaan ortu, nilai, dan keterangan. Nah,
Di bawah sini ada keterangan nih. Untuk keterangan pekerjaan ortu. Untuk PN nanti berarti pegawai negeri. Untuk WR nanti wira swasta. PS pegawai swasta. BR adalah guru. Itu nanti berarti untuk kode yang ini nih. Kode nih pekerjaan. Nanti kode-kode ini, kode yang saya blok warna kuning ini akan dideskripsikan atau akan mengisikan di kolom F. Kolom yang saya beri warna merah. Nah, nanti akan dimasukkan rumusnya di sini nih. Kemudian keterangan berikutnya adalah jenis kelamin. Di situ ada P pria, B wanita. Di sini ya, ini adalah kodenya ada di kolom C. Saya beri warna biru. Jika nanti berarti akan dituliskan rumusnya pada kolom E sini. Saya berikan warna orange nih, misal kayak gini. Untuk jenis kelamin berarti kita nanti baca yang kolom C. Untuk kerjaan ortu berarti kita baca yang kolom B. Jenis kelamin berarti nanti kita menggunakan if tunggal karena hanya ada kriteria. Kriterianya cuma P sama W. Kalau P itu pria, W wanita. Kak Salma, can you help me please? Iya, Kak. Oke. Kak Salma nggak ada pertanyaan kan dari penjelasan yang tadi? If tunggal, if majemuk, nggak ada? Iya, nggak ada. Oke, sekarang bantu saya untuk mengisikan kolom jenis kelamin ya, Kak. Kolom ini diambil dari kolom C, yang JK ini. Oke, silahkan didiktikan, nanti saya yang inputkan rumusnya. Sama dengan if. Sama dengan if. C4. Oke. Lebih dari. Lebih dari. Iya ya. Hah? Terus C4. Bukan lebih dari C4. Terus tanda petik. Pria. P. Koma. P. Kak. Oke, sebentar. Ya. Tanda petik. Ya, koma. Wanita. Tanda petik wanita. Lalu kurung tutup ya. Ya. Baik, seperti ini. Terima kasih ya Kak Salma ya. Ya. Oke, barangkali teman-teman, sebentar Kak Salma udah yakin dengan jawabannya? Sebentar. Teman yang lain bisa sambil melihat atau mengoreksi, barangkali ada yang kurang atau sudah pas, bisa disimak saja. Gimana Kak Salma, ada koreksi nggak? Kayaknya pakai sama dengan C4-nya ya? Boleh, saya nurut aja sih. Sama dengan gini ya. Iya, coba dulu deh. Di enter ya ini ya. Bismillah. Oke, ternyata Kak Salma benar nih. Coba ditarik dulu. Nanti hasilnya benar apa enggak? Tarik. Oke, sudah benar ya Kak Salma ya. Yang W wanita, P pria. Oke, berarti Kak Salma udah paham betul ini. Terima kasih Kak Salma ya. Ya. Oke, selanjutnya Kak Elisa. Hai Kak Elisa. Hai. Oke.
Kak Elisa bisa bantu saya mengisikan pekerjaan ortu. Ya. Baik, silakan. Sama dengan Mm-mm. if Oke. kurung buka yang B4 B4. ya sama dengan Mm-mm. tanda kutip 2 Oke. PN PN. tanda kutip 2 koma Mm-mm. pegawai negeri tanda kutip 2 apa Ketiknya tanda di kutip? mana? Ya di situ Oke. Lalu? ya koma Mm-mm. tanda kutip 2 WR R. koma tanda kutip 2 wira swasta Oke. terus koma lagi Koma lagi. tanda kutip 2 PS PS. koma lagi kutip 2 tanda kutip 2 yang wira swastanya juga kutip 2 Oke. Lanjutkan. PS. koma pegawai Koma. swasta Pegawai swasta. terus tanda kutip 2 Mm-mm. koma BR Koma. BR. Petik tanda ya? kutip 2 ya koma buruh tanda kutip 2 terus BR-nya dihapus aja Oh, BR-nya dihapus saja ya. Ini ya. ya Terus? tutup kurungnya 3 ya. Sudah ya berarti ya? belum oh salah yang WR ininya di B4 harus ada B4-nya Sudah. Saya Ya, taruh ini kursor di depan WR ya, gini ya. ya Terus apa ini? B4 B4. Gini ya. ya Terus? ya terus yang PS-nya juga sama Oke. Gini ya. ya Yakin? bentar tapi yang ininya kok nggak biru sih Bu yang B4-nya Nggak tahu. Berarti kan Bentar. ada yang nggak pas ini. ya Ini kurang if. oh iya Bu kurang if di sininya Gimana nih? di B4-nya kurang Oke, if dulu. Sama apa? sama kurung buka kurung Di mana ya? yang di if-nya ya udah benar terus yang B4-nya ini yang if-nya tambahin Ini. ya Gini. kurung ya Yakin? oh B4-nya nggak ini biru oh pakai sama dengan Di mana? pakai sama dengan yang B4 yang pegawai swasta Gini. ya sama dengan ya Ini yakin nih? gitu Yakin nih? bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, coba dulu enter. Hah? Coba. Di enter ya, udah ya. Ya, Teman-teman yang lain ada koreksi nggak?
Apa udah bener? Halo yang lain, Kak Andro, nyimak nggak Kak Andro nih? Masih ngerjain. Oh, masih ngerjain? Enggak, lihat ini aja sih. Ini udah bener belum kayaknya? B4. Udah itu. Oke, udah ya kayaknya ya. Kita enter deh. Oke, ternyata udah bener. Kak siapa tadi? Aduh, lupa tadi yang jawab siapa. Kak Salma ya? Elisa ya tadi ya? Udah bener nih, sekarang coba kita tarik. Bener enggak? PN pegawai negeri, WR wira swasta, PS pegawai swasta, BR